Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat menghirup udara pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan saya di sini hanya untuk mempresentasikan hasil dari peta konsep saya, mata kuliah isu-isu aktual dalam studi Al-Quran. Baik, yang pertama ada perkembangan studi Al-Quran, yakni terbagi menjadi 3 tahap, yakni yang pertama tahap formatif, yang kedua tahap afirmatif, yang ketiga tahap reformatif. Dan pembagian yang terakhir adalah Al-Quran sebagai lapangan studi, yakni studi Al-Quran bagian dalam studi Islam. Kemudian ruang lingkup studi Al-Quran, kemudian perangkap studi Al-Quran secara ilmiah, kemudian pendekatan dan etika studi Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya yakni pendekatan historis sosiologis, terbagi menjadi 4 subjek, yakni yang pertama pengertian, yang kedua kajian historis, yakni tokoh sejarawan yang pertama adalah Ibnu Khaldun yang berasal dari dunia Islam, sedangkan ilmu sosiologi lahir pada tahun 1798 oleh Auguste Comte yang bersifat positivistik. Sosiologi khas dimunculkan oleh Weber yang juga merupakan sosiologi agama. Kemudian ada konsep dasar, yakni sejarah dalam ilmu sosial akan mengkaji segala sesuatu yang terjadi dari kemunculan serta perkembangannya. Sedangkan pendekatan sosial adalah menganalisis permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan. Kemudian judul yang terakhir yakni pendekatan historis sosiologi dalam studi Al-Quran, yakni telaah pemikiran Fauzzur Rahman. Kemudian judul yang selanjutnya yakni pendekatan hermeneutika. Nah, ini terbagi menjadi 4 subjek, 4 judul. Yang pertama ini pengertian. Pendekatan hermeneutika adalah ilmu yang menelusuri sebuah kata atau peristiwa agar bisa dipahami dan bermakna. Kemudian kajian historis. Hermeneutika berkembang menjadi ilmu baru, yaitu hermeneutika sebagai bibel, pemahaman linguistik, metodologis, fenomenologi, dan eksistensial. Kemudian judul yang ketiga yakni konsep dasar. Teori hermeneutika, filsafat hermeneutika, dan hermeneutika kritis. Kemudian judul yang terakhir yakni pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran. Kemudian judul yang selanjutnya yakni pendekatan feminis. Ini terbagi menjadi 4 juga, yakni yang pertama pengertian. Pendekatan feminis adalah suatu pergerakan yang bertujuan untuk menyetarakan gender. Kemudian ada kajian historis, kemudian konsep dasar, dan yang terakhir pendekatan feminis dalam studi Al-Quran. Kemudian judul yang selanjutnya yakni pendekatan semiotika. Ini juga terbagi menjadi 4, yakni yang pertama pengertian. Pengertiannya yakni pendekatan semiotika adalah memahami makna dari tanda-tanda berdasarkan kode tertentu. Kemudian ada juga konsep dasar, yakni menggunakan tanda sebagai objek kajiannya. Kemudian judul yang ketiga kajian historis, dan yang keempat pendekatan semiotika dalam studi Al-Quran. Selanjutnya pendekatan semantik. Nah, ini juga terbagi menjadi 4, yakni yang pertama pengertian semantik. Pendekatan semantik adalah ilmu yang memahami makna-makna dari suatu lambang atau tanda, baik berupa kata, perkembangan, dan perubahannya.
Kemudian judul yang kedua ini kajian historis, ketiga konsep dasar, dan keempat pendekatan semantik dalam studi Al-Quran. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.